Selamat pagi, perkenalkan saya Deva Delia dengan NIM G0025075 dari kelompok A7 Kedokteran Angkatan 2025 dengan Aslab Pasdava. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem Auropoetica, pelvis et perineum, dan organa genitalia maskulina. Nah, kita mulai dari organa genitalia maskulina terlebih dahulu. Di sini tampak anterior view and sagittal section of male organs of reproduction. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa sistem Auropoetica dan juga sistem reproduksi dari pria itu dia punya satu saluran penghubung atau satu saluran yang sama, yaitu di bagian sini ya, atau kita kenal sebagai uretra. Nah, konsekuensinya cairan yang diekskresikan yaitu cairan semen dan urin keluar melalui satu saluran yang sama. Nah, tadi kan kalau urin keluarnya melalui vesika urinaria atau urinary bladder kan di sini. Nah, lalu kalau cairan semen keluarnya melalui apa? Nah, di sini di uretra pars prostatica atau yang melewati prostat itu nantinya akan ada struktur yang kemudian menjadi muara dari cairan semen, yaitu ductus ejaculatorius. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Namun sebelum itu, kita perlu tahu dulu nih bahwa sistem organ reproduksi pria itu terdiri dari 3 struktur. Nah, dari eksternalnya ada penis, skrotum, dan juga folliculus spermaticus. Struktur internalnya ada testis, ductus ejaculatorius, ductus deferens, dan juga epididymis. Lalu glandula accessoria atau kelenjar ya terdiri dari glandula prostat, glandula bulbourethralis, dan vesicula seminalis. Nah, sekarang kita akan menuju ke kasus untuk mempermudah pemahaman kita. Kasus pertama. Nah, di sini Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum. Lalu ada juga peserta yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum terasa seperti sekumahan cacing. Yang lain, bapak-bapak sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Nah, dari kasus ini, kita kan di sini lihat ada kata kunci skrotum ya. Skrotum ini adalah pembungkus testis, di mana testis itu kan menghasilkan sperma, lalu skrotum yang menjaga suhunya, di mana sperma ini nanti akan dialirkan dan dikeluarkan dalam bentuk cairan semen melalui uretra yang dia itu ada di dalam penis gitu ya. Nah, kita mulai secara anatomisnya dulu aja dari anatomi penis. Nah, anatomi penis itu di sini dia punya 2 pars, yaitu ada pars fixa dan juga pars libera. Untuk pars fixanya terdiri dari bulbus penis dan juga crus penis, lalu pars liberanya terdiri dari corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Bulbus penis nanti akan bermuara ke corpus spongiosum, sedangkan crus penis ke corpora cavernosa. Nah, corpus spongiosum ini nanti dia ke area distal akan membentuk suatu struktur yaitu glans penis. Nah, glans penis ini jika dia tuh punya beberapa struktur penting yang perlu teman-teman ketahui. Nah, kita akan menggunakan atlas. Di sini ini adalah glans penis ya. Nah, glans penis ini yaitu di dalamnya ada struktur yang menggelembung dari uretra pars spongiosum, yaitu ada fossa navicularis uretra di sini. Mohon maaf, di sini fossa navicularis uretra ya. Lalu, glans penis ini dibungkus oleh prepusium. Nah, prepusiumnya ini di dalamnya ada glandula Tyson atau kelenjar yang dia itu akan menghasilkan sperma. Lalu, prepusiumnya ini akan dihubungkan oleh frenulum preputi di muara uretra di sini ya. Di sini akan dihubungkan oleh frenulum preputi. Ini untuk frenulumnya di sini. Nah, lalu muara dari uretra itu kan ostium uretra externum ya. Ini juga menjadi struktur penting di mana ostium uretra externum ini menjadi tempat atau lubang keluarnya urin dan juga cairan semen yang tadi sudah sempat disinggung. Kemudian antara glans penis dan juga korpus di sini ada struktur yang membatasi, yaitu ada sulcus corona glandis. Lalu kita juga lihat di sini ada kayak semacam cekungan, ini adalah leher atau cervix ya, cervix glandularum. Nah, kemudian kita menuju ke corpora cavernosa. Nah, di corpora cavernosa mungkin akan lebih jelas ketika kita lihat dari struktur histologis ya. Corpora cavernosa itu dibungkus oleh tunica albuginea. Ini ya yang warnanya kuning. Tunica albuginea itu ada yang bagian superficial dan bagian profundanya. Kalau yang bagian luarnya itu dia akan membungkus kedua corpora cavernosa secara langsung, sedangkan yang dalam itu akan membungkus satu persatu. Nah, lalu di tengahnya di sini ada yang membatasi atau kayak ada septumnya itu, yaitu namanya septum pectiniform penis di sini. Nah, lalu dari septum pectiniform penis ini ada struktur superior dan juga struktur inferiornya. Untuk struktur superiornya di sini ada arteri dan juga vena. Lalu struktur inferior dari septum penis ini ada corpus spongiosum. Nah, kita mungkin sekalian menuju ke vaskularisasi karena di sini udah ada arteri dan vena ya. Nah, vaskularisasi dari penis itu sebenarnya melalui dua
cabang, yaitu ada arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Kalau arteri pudenda eksterna dia itu menyuplai kulit dan fascia penis, sedangkan kalau arteri pudenda interna nanti dia baru menyuplai bagian dalamnya ini ya. Nah, kita mulai dari superficial dari septum penis. Ini kan ada arteri dorsalis penis dan juga ada nervosia juga ya. Kemudian arteri dorsalis penis ini letaknya di tunica albuginea. Lalu profundanya itu letaknya ada di corpora cavernosa. Jadi corpora cavernosa itu adalah jaringan yang nantinya itu akan terisi darah ketika terjadi ereksi. Nah, ini menyebabkan diameter penis itu membesar, kemudian penisnya juga mengeras dan bisa menyebabkan strukturnya itu menjadi tegak gitu ya. Nah, yang menyebabkannya itu karena terisi darah tadi. Nah, darahnya dari arteri profunda penis. Arteri profunda penis ini dia itu bercabang dua, yaitu ada arteriol dan juga arteri helicinae. Nah, yang menyuplai ke cavernae atau ruang berisi darah itu adalah si arteri helicinae-nya. Kemudian tadi itu kan arteri profunda penis menyuplai corpora cavernosa. Kalau corpus spongiosum disuplai oleh siapa? Disuplai oleh yang namanya arteri bulbi penis di sini. Nah, kemudian ada selain arteri tadi, cabang arteri tadi, kita juga di dalam sini akan menemui struktur arteri uretalis dan juga bulbo urethralis. Kemudian untuk venanya adalah vena pudenda interna. Nah, di sini kita bisa lihat ya di vena dorsalis penis ini kan ada vena dorsalis superficial dan juga vena dorsalis profunda. Yang ada di struktur tunica albuginea itu adalah vena dorsalis profunda. Nah, kemudian kita juga perlu tahu kalau cairan limfa kulit dan juga fascia penis atau struktur superficial dari penisnya itu akan dialirkan ke nodi supromedials dari nodi inguinal superficialis. Kalau yang struktur profunda penis ke nodi iliaci interni. Oke, selanjutnya adalah anatomi skrotum. Nah, anatomi skrotum dia itu punya 9 lapisan ya. Dari superficial ke profunda itu ada kulit, kemudian ada fascia dartos dan musculus dartos, lalu ada fascia spermatica externa, kemudian ada musculus cremasterica, lalu ada fascia spermatica interna, kemudian ada tunica vaginalis lamina parietalis, lalu ada tunica vaginalis lamina visceralis, kemudian ada tunica albuginea, kemudian ada tunica vasculosa, baru yang terakhir adalah substansia testis. Nah, kita perlu tahu kalau fascia spermatica externa ini adalah kayak dia itu asalnya dari musculus obliquus externus. Kalau yang musculus cremasterica itu asalnya dari musculus obliquus internus, sedangkan fascia spermatica interna itu dari musculus transversus abdominis. Nah, skrotum ini secara umum fungsinya itu untuk mengatur suhu optimal untuk spermatogenesis. Oke, selanjutnya kita menuju ke anatomi testis. Nah, testis itu dia itu merupakan homolog dari ovarium. Ada sepasang di mana letaknya ada di skrotum, dan testis yang kiri itu lebih rendah daripada yang kanan karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Nah, lapisan pembungkus dari testis itu ada 3, yaitu ada tunica vaginalis, tunica albuginea, dan juga tunica vasculosa. Mungkin kalau di gambar ini tidak terlihat yang tunica vasculosa. Nah, tunica vaginalis itu kan ada lamina parietalis dan visceralis. Yang parietalis nempel ke fascia internal skrotum, sedangkan yang visceralis nempel di substansia testis. Kemudian untuk tunica albugineanya itu akan membentuk trabecula yang membagi menjadi beratus-ratus lobuli, di mana setiap lobulusnya punya tubulus seminiferus. Nah, setiap tubulusnya itu ada sel Sertoli yang fungsi untuk penyokong dan juga sel spermatogenik yang menghasilkan sperma. Lalu di antara tubulus-tubulus ini akan ada yang namanya sel Leydig. Sel Leydig ini yang akan menghasilkan testosteron. Nah, kemudian untuk tunica vasculosanya terdiri dari darah dan juga jaringan pengikat longgar. Lalu untuk neurovaskulisasinya bagaimana? Jadi sebenarnya neurovaskulisasi di organ abduksi pria itu kurang lebih sama. Untuk di testis ini tuh untuk arterinya itu adalah arteria testicularis cabang dari aorta abdominalis, kemudian ada arteri ductus deferentialis cabang dari arteri vesicalis superior, dan juga arteri cremasterica cabang dari arteri epigastrica inferior. Lalu untuk venanya adalah vena testicularis dari plexus venosus pampiniformis gitu. Nah, vena testicularis ini kan ada bagian dextra dan juga sinistra. Yang dextra dia itu akan bermuara ke vena cava inferior, sedangkan yang sinistra akan bermuara ke vena renalis sinistra. Nah, lalu untuk inervasinya gimana? Inervasinya adalah nervus genitofemoralis, lumbal 1-3, dan juga plexus testicularis, cabang toraks 10-12. Lalu untuk limfonodinya itu adalah nodi limfatiki lumbals.
Nah, selanjutnya adalah sperm pathway to ostium urethra externum atau jalur sperma sampai ke ostium urethra externum. Tadi itu kan dari struktur testis ini kita tuh sebenarnya bisa lihat ada beberapa struktur penting ya di sini. Jadi sperma itu kan asal dari tubul seminiferus ya. Nah, dari tubul seminiferus ini dia akan dialirkan dulu ke yang namanya tubulus rectus seminiferus. Nah, setelah dari tubulus rectus seminiferus atau straight tubule, dia akan masuk ke rete testis. Lalu dari rete testis dia akan menuju ke ductus efferens, kemudian ke epididymis. Nah, dari epididymis, oke, ini dia. Dari epididymis ini dia akan dialirkan naik ke ductus deferens, kemudian akan sampai ke ampula ductus deferens ke uretra pars prostatica di sini ya. Ini kan ada ampula ductus deferens yang akan nanti itu selain dari ductus deferens juga ada saluran dari vesicula seminalis gitu kan. Nah, ampula ductus deferens ke ductus ejaculatorius di uretra pars prostatica. Lalu setelah itu setelah keluar dari ostium ductus ejaculatorius dan ke uretra pars prostatica akan ke pars membranacea di sini yang kecil, lalu ke pars spongiosum. Nah, pars spongiosum baru keluar ke ostium uretra externum. Oke, selanjutnya adalah dugaan klinis. Tadi kan pada kasus ada kita bisa temukan ada 3 kasus ya. Yang pertama, laki-laki yang mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Yang kedua, peserta yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumulan cacing. Yang ketiga, bapak-bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena susah buang air kecil. Nah, dugaan klinisnya apa? Di sini ada 3 kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah varikokel. Varikokel itu adalah dilatasi abnormal dari vena karena gangguan aliran balik vena, atau bisa dibilang ini kayak varises, tapi letaknya itu ada di sini, di daerah skrotum. Nah, karena venanya itu membesar sehingga menyebabkan kadang itu strukturnya itu terasa seperti sekumulan cacing. Tadi kan ada kasus di mana ada orang yang mengeluh karena ngerasa di bagian skrotum tuh ada struktur yang seperti sekumulan cacing. Nah, indikasinya bisa ke varikokel. Kemudian torsiotestis. Torsiotestis itu adalah funiculus spermaticus terpelintir sehingga arteri testicularis dapat mengalami strangulasi yang menyebabkan nekrosis testis. Nah, torsiotestis ini bisa terjadi dalam beberapa kondisi seperti jatuh. Tadi kan ada yang laki-laki setelah terjatuh merasa bagian skrotumnya sakit. Nah, ketika hal tersebut terjadi, seharusnya itu harus langsung sesegera mungkin dirujuk ke rumah sakit karena ditakutkan terjadi torsiotestis ini, di mana torsiotestis itu dia punya golden hour sebelum nantinya akan menjadi semakin parah lalu menjadi nekrosis testis. Lalu setelah itu ada pembesaran prostat, yaitu bengkak pada glandula prostat yang menyebabkan sulit kencing. Nah, bapak-bapak yang kesulitan kencing, kemudian bolak-balik ke toilet karena mau kencing tapi nggak bisa gitu ya, itu bisa ada indikasi ke pembesaran prostat ini. Oke, kita lanjutkan ke sistema oropoetika. Nah, kita langsung masuk ke kasus. Miko menahan kencing sejak sore, lalu malamnya mengeluh nyeri pinggang, anyang-anyangan, dan buang air kecil tidak lampias. Lalu di pagi harinya bolak-balik ke toilet sambil mengubangi pinggang. Nah, sistema oropoetika ya, ini berarti jadi sebenarnya sistema oropoetika itu terdiri dari organ apa saja dan fungsi umumnya itu seperti apa. Jadi ada 4 ya di sini struktur penting, yaitu ada ren, ureter, vesica urinaria, dan juga uretra. Ren itu untuk menyaring darah dari zat berbahaya, untuk keseimbangan air elektrolit, kemudian dia punya fungsi endokrin, menghasilkan eritropoietin, enzim renin, dan juga kalsitriol. Lalu ureter, dia adalah saluran menghubung urin dari ren ke vesica urinaria. Lalu vesica urinaria sebagai tempat penampungan urin sementara. Bentuknya adalah kantong musculus membranosum, di mana ureter ketika menuju ke vesica urinaria dia itu bentuknya tuh kayak oblik gitu, miring, untuk mencegah reflux dari urin, reflux urin dari vesica urinaria gitu. Lalu uretra itu di sini gambar yang tampak ini untuk uretra laki-laki ya, pada laki-laki. Uretra ini mengalirkan urin keluar dari tubuh melalui ostium uretra externum. Lalu berarti kan tadi jalur urin dari ren ke ureter ke vesica urinaria dan juga uretra. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa? Jadi jalur urin ya, ginjal itu atau ren, dia itu punya struktur interna, yaitu ada cortex renalis dan medulla renalis. Nah, cortex renalis ini dia terdiri dari
bagian sini ini adalah arcus corticalis dan juga columnar renalis bertini, dimana cortex renalis ini di dalamnya tuh ada glomerulus. Nah, glomerulus ini dia itu fungsinya untuk filtrasi dan menghasilkan filtrat primer sebelum nanti menjadi urin gitu. Nah, lalu kalau medulla renalisnya itu dia punya banyak struktur nih. Ini ada piramidis renalis, ada papilla renalis, ada calyx minor, ada calyx mayor, lalu ada pelvis renalis juga. Kemudian juga di sini kita temukan yang warnanya agak biru, merah dan sebagainya, ini adalah sinus renalis gitu. Lalu juga ada hilum renalis dan ada foramina papillaria di sini. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya, glomerulus itu kan dia letaknya ada di cortex renalis, kemudian nanti dia akan mengalirkan urin gitu ya, berarti kan tadi filtrasi, kemudian akan reabsorpsi, kemudian nanti pada akhirnya sekresi lalu akan dikeluarkan gitu ya. Nah, glomerulusnya ini dari cortex renalis dia itu akan mengalir ke tubulus contortus proximalis. Nah, tubulus contortus proximalis, lalu dari tubulus contortus proximalis masuk ke tubulus descendens Henle. Nah, tubulus descendens Henle ini mulai masuk ke medulla renalis ya. Dari tubulus descendens Henle, kemudian looping di lengkung Henle, lalu ke tubulus ascendens Henle, lalu naik ke tubulus collectivus distalis, lalu nanti akan ke ductus collectivus, kemudian baru nanti dia akan masuk ke papilla renalis di sini. Nah, dari papilla renalis dia akan ke calyx minor, kemudian ke calyx mayor, lalu dari calyx mayor ke pelvis renalis. Nah, terus dari pelvis renalis gimana? Ya, dari pelvis renalis dia baru bakalan ngalir ke struktur besarnya di sini ya. Jadi dari pelvis renalis ini, pelvis renalis dia ke ureter, ke vesika urinaria, lalu masuk ke uretra. Oke, kita lanjutkan ke pelvis et perineum. Nah, ini kita langsung masuk ke kasus. Seorang ibu sedang dalam proses persalinan, bidan menilai peluang kepajen dalam bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis dan mempertimbangkan tindakan episiotomi. Nah, kita mulai mendalami dari regiopelvisnya dulu. Nah, osa dari regiopelvis itu kan sebenarnya dia terdiri dari os coxae, os sacrum, lalu setelah itu ada os coccygeus ya di sini. Nah, kita mulai dari os coxae. Os coxae itu punya beberapa struktur penting seperti fossa iliaca, lalu crista iliaca, kemudian di sini juga bisa dijumpai foramina obturatoria yang nanti akan terisi membrana obturatoria dan membentuk kanalis obturatorius. Lalu ada fascia symphysicialis yang akan membentuk symphysis pubica. Lalu ada juga fascia auricularis yang akan membentuk articulatio sacroiliaca. Kemudian juga ada tuberositas iliaca. Nah, kemudian kita di sini juga bisa menjumpai spina ischiadica yang membentuk incisura ischiadica minor. Di sini juga ada incisura ischiadica mayor. Nah, kemudian selain struktur tadi, kita juga bisa temui spina iliaca, ada 4, yaitu sias, siai, sips, dan juga sipi. Ada antral superior, lalu ada antral inferior, posterior superior, dan juga posterior inferior. Lalu ada juga acetabulum dan fossa acetabuli. Lalu di sini juga ada tuberositas, yaitu tuber ischiadicum. Nah, selanjutnya untuk bagian os sacrum, dia itu kan sebenarnya ada vertebrae sacrum, jadi strukturnya itu mirip-mirip sama struktur yang di atasnya, vertebrae di atasnya, tapi karena dia itu bergabung dia membentuk obliterasi. Nah, di sini ada linea transversal, lalu ada foramina sacralia anterior et posterior untuk yang bagian belakang. Lalu di sini juga ada apex ossi sacri yang mana dia akan berhubungan dengan os coccygeus. Lalu di sini ada promontorium untuk pengukuran pada saat persalinan dan juga ada ala sacralis di sini. Ala sacralis, yes. Nah, lalu bagian posterior ada 5 alur yang menonjol yang merupakan obliterasi juga. Jadi di sini ada crista sacralis mediana, obliterasi dari processus venosus, lalu ada crista sacralis medialis atau intermedia, dextra et sinister, dia adalah obliterasi dari processus articulatio yang subros et inferius. Kemudian ada juga crista sacralis lateralis, ini obliterasi dari processus transversus. Lalu di sini ada canalis sacralis yang berhubungan dengan hiatus sacralis. Nah, lalu di sini juga terbentuklah fascia auricularis juga di sini. Nah, lalu untuk os coccygeus, dia strukturnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke
pelvic floor atau diafragma pelvis. Diafragma pelvis itu terdiri dari diafragma pelvisnya yang terdiri dari muskuli, lalu ada membrana perine dari jaringan ikat, dan juga spasium perineum profundum dari lembaran yang terdiri dari lembaran otot rangka. Nah, diafragma pelvis itu dia punya musculus levator ani, origonya di arcus longineus, insersionya itu ada 3, sabut anteriornya di musculus puborectalis, lalu untuk yang intermedia di pubococcygeus, sedangkan yang posterior itu di iliococcygeus. Lalu mereka juga, sabut-sabut ini juga berinsersio dengan corpus anococcygeus. Terus untuk yang sabut posterior itu juga dengan os coccygeus. Lalu untuk membrana perine ini adalah sebenarnya adalah jaringan ikat. Jadi dia itu bentuknya itu horizontal, menyerupai segitiga, lalu ke arah superior ini ada kayak celah membran, ini adalah spasium perineum profundum. Lalu setelah itu ada ligamentum pubicum inferius. Nah, kemudian spasium perineum profundumnya itu kan tadi terdiri dari lembaran otot rangka. Sebenarnya di laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi secara umum isinya itu ada musculus transversus perineum profundus dan juga sphincter uretra externum gitu. Cuman pada perempuan ketambahan ostium vagina kan, jadi ada struktur muskulus yang menyokong juga, yaitu ada sphincter uretra vaginalis dan nantinya bermula jadi muskulus kompresor. Nah, kemudian selanjutnya ada fascia pelvis. Fascia pelvis itu dia punya yang visceralis dan juga parietalis. Nah, untuk yang bagian parietalis itu untuk yang bagian parietalis di sini kan terbagi menjadi yang lateralis dan juga medialis. Nah, untuk yang lateralis, fascia obturatorialnya itu akan merefleksi menjadi fascia lunata, kemudian akan membentuk canalis pudendis aklok. Isinya ada artery vena pudenda interna, nervus pudendus, dan nervus dorsalis penis atau clitoridis. Lalu untuk yang media itu akan membatasi fossa ischioanalis, lalu dia menjadi fascia diaphragma superius et inferius. Nah, isi dari fossa ischioanalis itu ada corpus adiposumnya ini, lalu ada arteri vena pudenda interna, nervus pudendus, dan juga arteri vena nervus rectalis superior. Nah, selanjutnya ada true versus false pelvic. Jadi pelvic itu kan ada yang mayor dan minor. Kalau yang mayor itu disebut dengan false pelvic karena tidak seluruh dindingnya dibatasi oleh tulang. Jadi bagian anteriornya itu dibatasi oleh dinding abdomen, sedangkan lateralnya dengan fossa iliaca dan posteriornya itu dengan vertebrae lumbals. Kalau yang true pelvic itu dia dibatasi oleh tulang keseluruhan. Jadi dia ini adalah pelvis minor atau true pelvic. Lalu ada perineum. Perineum itu dibagi menjadi 2 regio, yaitu ada regio urogenital dan juga regio analis. Nah, untuk yang regio urogenital itu dia punya lapisan dari superficial ke profunda, mulai dari kulit, lalu ada fascia perineum superficialis, kemudian ke spasium perineum sebelum spasium perineum superficialis ada fascia perineum superficialis et profunda, lalu ada spasium perineum superficialis tadi, kemudian baru ke fascia diaphragma urogenitalis yang bagian inferior, lalu spasium perineum profunda, baru ke fascia diaphragma urogenitalis yang bagian superior. Nah, isi dari spasium perineum superficialis itu ada musculus transversus perineum superficialis, lalu ada musculus ischiocavernosus dan juga bulbo cavernosus. Kalau pada spasium perineum profundumnya baru strukturnya itu beda antara pria dan wanita. Di pria itu ada glandula, yaitu glandula bulbouretralis Cooperi. Oke. Selanjutnya di sini ada male versus female pelvic. Jadi merujuk pada kasusnya tadi itu kan dilakukan menilai bentuk pelvisnya, kemudian penurunan kepala janin dengan bidang Hodge dan mempertimbangkan tindakan episiotomi. Nah, sebenarnya bentuk pelvisnya tuh kalau pada wanita tuh seperti apa sih? Jadi bentuk pelvis itu kan sebenarnya bermacam-macam, ada 4. Tapi untuk yang secara umum normalnya yang wanita itu dimulai dari aditus pelvisnya, yang wanita itu bulat, kalau yang pria itu bentuknya seperti jantung. Lalu untuk aksitusnya, yang wanita itu lebih besar sudutnya ya, jadi 80-85 derajat, sedangkan yang pria itu 50-60 derajat. Nah, terus secara umum strukturnya itu juga mulai dari osakrumnya itu dia
pendek, luas, dan juga kurang melengkung. Lalu os ileumnya itu miring ke lateral, kemudian os coccygeusnya itu lentur, kavitas pelvisnya dangkal dan luas, osa pelvisnya tipis dan tidak kuat dibandingkan dengan pelvis pada laki-laki. Kemudian arcus pubisnya itu lebih membulat, lalu foramen obturatoriumnya itu bentuknya triangular kecil nih. Ini beda sama yang laki-laki ini triangularnya lebih besar. Lalu incisura ischiadicanya itu luas dan juga dangkal. Spina ischiadicanya juga tidak menonjol dibandingkan dengan yang pria. Lalu di sini juga walaupun di sini tidak terlihat ya, dari acetabulumnya juga berbeda. Jadi kalau pada wanita itu kecil, pada laki-laki itu luas gitu. Nah, terus tadi kan diukur dengan bidang Hodge gitu. Nah, bidang Hodge ini dia itu punya 4 titik pengukuran. Hodge 1 itu ditarik setinggi adytus pelvis, lalu Hodge 2 setinggi dari tepi bawah symphysis pubis tapi sejajar dengan Hodge 1, lalu Hodge 3 itu ditarik setinggi spina ischiadica sejajar dengan Hodge 2, lalu yang Hodge 4 ditarik setinggi os coccygeus sejajar dengan Hodge 3 gitu. Nah, terus tadi kan juga dipertimbangkan untuk tindakan episiotomi. Jadi tindakan episiotomi ini tujuannya untuk mencegah rupturnya muskulus sphincter ani. Nah, episiotomi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada episiotomi median dan juga episiotomi mediolateral. Nah, kalau yang median itu sayatannya di garis tengah sini, di commissura posterior, tapi nggak sampai ke sabut musculus sphincter ani. Kalau yang mediolateral itu 45 derajat dari midline di sini. Nah, secara umum tujuan dari tindakannya itu untuk mencegah ruptur pada musculus sphincter ani. Jadi kan tadi supaya perineum itu, jadi waktu melahirkan perineum itu kan akan meregang dan merobek. Nah, cuman supaya musculus sphincter aninya ini nggak ruptur, dilakukanlah salah satunya dengan episiotomi ini. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan terkait dengan sistema oropoietika, OGM, dan juga pelvis perineum. Terima kasih.